sahabat semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Trinanda Restu, mahasiswa Nurs Universitas Katolik Musikaritas Palembang. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu presbyakusis. Presbyakusis merupakan suatu keadaan hilangnya pendengaran terhadap nada berfrekuensi tinggi pada lanjut usia. Gejalanya, penurunan pendengaran, sulit menerima respon, telinga berdengung, dan gangguan emosional. Adapun cara untuk mencegah terjadinya presbyakusis, yang pertama, hindari suara keras berlebihan. Kedua, jaga kondisi tubuh. Ketiga, hindari obat-obatan yang dapat merusak saraf pendengaran. Selamat menyaksikan animasi dan videonya ya. Assalamualaikum, Nek. Nungguin siapa? Sendirian aja ya? Iya, ini nenek duduk aja, nggak jajan. Bukan jajan, Nek. Maksud saya sendirian aja ya? Jangan paksa nenek jajan dong. Nenek di sini kan duduk. Kok dipaksa jajan? Nenek kan mau santai. Waduh, kacau nih. Lih, emak lu minta bikinin kopi. Kopi kagak ada. Gimana nih? Bukan bikinin kopi, Nek. Mak tadi nanya, Nenek lihat kagak topi yang di atas meja? Bukan bikinin kopi, Nek. Topi, bukan kopi. Ya udah, Nenek sudah salat asar belum? Ke pasar. Sore-sore lu nyuruh nenek lu ke pasar. Begaul di mana lu? Salat asar, Nek, bukan ke pasar. Salat asar. Pokoknya nenek nggak mau ke pasar. Jangan ngadi-ngadi lu ya. Kagak mau nenek, kagak mau. Tidak, ampun ya Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya duduk, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Sebelumnya Anda ini dari mana ya? Saya dari Universitas Katolik Musikaritas. Saya mahasiswa di sana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Trinanda Restu, biasa dipanggil Cindy. Ibu, sebelumnya nama Ibu siapa Ibu ya? Oh, nama saya ya. Ya, baik Ibu Yosi. Kemarin itu Bu, sebelum saya ke sini, saya itu ke puskesmas. Di puskesmas saya itu dapat data bahwa nenek ini merupakan penderita gangguan pendengaran. Apakah benar ini Nenek Huzaila? Iya, benar. Baik. Jadi di sini saya itu akan menyampaikan informasi bagaimana cara berbicara yang benar dengan penderita gangguan pendengaran. Ya, khususnya di bidang psikologinya. Nah, di sini saya ada selebaran Bu ya mengenai penderita gangguan pendengaran. Nah, baik. Sebelumnya keluhan nenek ini kalau di rumah itu seperti apa Bu ya sebelumnya? Kalau akhir-akhir ini nenek ini sering mudah tersinggung dan sering menyendiri. Awal-awal keluhannya itu nenek ini pernah bilang kan kalau telinganya itu berdengung, itu sekitar 2 bulan yang lalu. Tapi waktu itu kita belum sempat periksa ke puskesmas. Ya. Kita anggap itu kan hal yang biasa kalau telinganya berdengung, kan cukup lumrah. Terus karena semakin hari semakin terlihat kalau nenek ini mengalami gangguan pendengaran karena pernah kita telepon, tapi neneknya nggak angkat. Waktu kita tanyain, katanya nggak dengar. Iya. Terus kalau misalnya dipanggil kadang nggak nyaut. Diajak ngobrol kadang jadi Responnya tidak sesuai ya. Iya. Biasanya kalau di rumah itu ngobrol dengan nenek ya, itu dengan jarak
jauh atau dekat atau bagaimana Bu ya? Lumayan jauh sih, kita nggak pernah terlalu dekat tapi dengan volume yang keras. Tapi tetap nggak dengar ya? Iya. Tapi karena dengan kita bicara dengan volume keras, neneknya tuh sering marah. Jadi kalau kita pakai suara yang keras dengan agak sedikit ngebentak, nenek itu nggak dengar, tapi dia lihat ekspresi kita yang seperti marah dengan dia ya. Jadi nenek itu merasa sedih. Baik Bu, sebelumnya Ibu sudah mendapatkan informasi dari puskesmas atau berbicara dengan penderita gangguan pendengaran? Belum ya. Baik Bu ya. Sebelumnya itu kalau kita mau berbicara dengan penderita gangguan pendengaran itu ada baiknya jarak kita itu kurang dari 1 meter dengan penderita. Kita itu tidak boleh lebih dari 1 meter. Adapun kalau kita berbicara dengan dia Bu ya, kita itu usahakan melakukan kontak mata. Jadi nenek tadi merasa dihargai kalau sedang berbicara dengan dirinya. Dia tadi kan merasa bahwa dia itu mengalami gangguan penurunan. Kalau kita tadi berbicara seperti dengan orang yang normal, dengan tidak memperhatikan dia itu merasa tersinggung, dia merasa sedih, merasa dikecilkan. Jadi kita itu harus berbicara itu sudah dengan jarak yang dekat, dengan kontak mata juga. Terus tadi saya juga dengar kan cara berbicara ini itu dengan volume yang keras. Sebenarnya dalam kasus ini Bu ya, kita itu tidak perlu dengan suara yang keras, melainkan kita itu dengan suara yang jelas, dengan nada yang rendah, namun bibir kita itu bergerak sesuai dengan apa yang kita sebutkan. Lebih baik lagi kalau kita itu menggunakan bahasa tubuh, menggunakan bahasa isyarat, misalnya makan, minum, mendengar. Kita itu gerakan juga gerakan tubuh kita. Jadi nenek tadi mudah mengetahui, mudah tahu apa yang ingin kita maksudkan. Nah, adapun kita itu kalau bisa berbicara dengan nenek itu kita jauhkan dulu dari tempat yang bising, dari keramaian. Kita ajak ke tempat yang sepi, yang sedikit dengan polusi suaranya kayak itu. Boleh saya praktekkan ke nenek Bu? Oh boleh Mas, silakan. Ya, terima kasih. Nek, perkenalkan nama saya Cindy. Perkenalkan nama saya Cindy. Ini. Iya, Cindy. Sebelumnya ini Nenek Ila. Nenek Ila. Nenek sudah makan? Sudah makan. Ya, baik. Nenek sekarang kabarnya apa, Nek? Baik? Kabar nenek baik? Baik. Ya, baik. Seperti itu Bu, cara kita tadi berbicara dengan nenek dengan jarak kita yang dekat, tidak perlu dengan suara yang keras, melainkan tegas dan jelas seperti itu. Ada lagi yang belum Ibu pahami atau ingin Ibu tanyakan? Kalau nanti ada yang kurang jelas Bu ya, di sini kan ada selembaran yang saya bagikan ya mengenai gangguan pendengaran ya. Di sini ada cara bagaimana cara berbicara dengan nenek. Sebelumnya nenek ini apakah sudah ada pun cara ya untuk mengurangi gangguan pendengarannya? Apakah nenek sudah memakai alat bantu dengar? Kalau untuk alat bantu dengar belum pernah. Ada baiknya Ibu membeli alat bantu dengar untuk membantu nenek agar bisa mengurangi gangguan pendengarnya. Itu hanya bisa mengurangi saja, seperti itu dulu. Ya baik. Kalau Ibu nanti ada yang belum jelas Bu ya, Ibu bisa lihat di selembaran ini. Saya permisi dulu Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Permisi Bu, assalamualaikum. Misi ya Nek. Like dan subscribe dong sahabat.